Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 di mata kuliah Farmakokinetika Studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Azhar Cirebon. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri Sadatun Nisa, yang kedua ada Bayu Sembi Hidayat, yang ketiga ada Ulfi Suci, dan yang terakhir ada Jilan Gina. Pada praktikum 2 ini kita akan menentukan parameter farmakokinetik data urin atau ekskresi urin. Seperti biasa, yang akan kami jelaskan adalah yang pertama ada pendahuluan, alat dan bahan, kemudian ada cara kerja, dan yang terakhir perhitungan. Pada praktikum kali ini yang akan kami bahas adalah menentukan parameter farmakokinetik dengan menghitung suatu data ekskresi obat melalui urin menggunakan metode RET. Pada metode RET, perhitungan parameter farmakokinetik dilakukan berdasarkan perkiraan data tengah atau midpoint time tiap interval pengambilan sampel urin. Pada tetapan kecepatan eliminase orde pertama, bisa juga dihitung dengan data urin setelah obat diberikan secara intravaskuler dosis tunggal yang farmakokinetiknya diterangkan dengan model 1 kompartemen terbuka. Data yang dipakai lewat urin dapat dipakai untuk bioavailabilitas obat. Data urin dengan menggunakan laju ekskresi digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik. Pada pemberian intravaskuler, data urin yang digunakan adalah dosis obat, bukan kadar obat seperti dalam data darah. Pemberian intravaskuler dengan data urin lazim digunakan pada sampel, sehingga pada akhirnya obat akan terdistribusi dalam ginjal dan metabolitnya akan dikeluarkan melalui organ ginjal dalam urin. Nah, keunggulan pengambilan sampel melalui urin tidak memerlukan alat khusus seperti jarum kupu-kupu dan bersifat tidak menyakitkan atau non-invasif. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi adalah obat tidak memiliki waktu paro yang pendek serta tidak mengalami metabolisme yang ekstentif. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ini ada alat tulis. Lalu ada kertas semilog. Ada kalkulator, vortex, hewan uji berupa kelinci, pereaksi tinder, aspirin, suntikan 1 cc, alkohol, aqua pro injection, sarung tangan, stopwatch, timbangan, kapas, dan yang terakhir adalah spektrofotometri UV vis. Ketiga yaitu cara kerja. Pertama yang kita lakukan adalah mengambil kelinci dari kandang. Setelah itu kelinci ditimbang. Kemudian hitung dosisnya. Setelah menghitung dosis, lalu membuat larutan aspirin. Selanjutnya ambil larutan aspirin menggunakan suntikan sesuai perhitungan. Terlebih dahulu usapkan kapas pada kelinci yang telah diberi alkohol pada tempat yang akan disuntikan. Pastikan suntikan masuk ke dalam kulit kelinci. Lalu tekan suntikan sampai semua obat masuk. Setelah hewan uji diberi aspirin, urin ditampung di belangko hingga menit ke 210. Selanjutnya, ambil 1 mili urin lalu ditambahkan dengan 5 mili pereaksi tinder. Kocok hingga homogen menggunakan vortex, lalu ukur absorbansinya. Setelah itu, masukkan ke dalam spektrofotometri UV vis. Berikut prosesnya. Setelah didapatkan nilai absorbansinya, selanjutnya kita menghitung kadar. Berikut ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di menit ke-15, absorbansinya 0,02, di menit ke-30, 1,03, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari regresi linearnya. Didapatkan hasil A sama dengan 1,1702, B sama dengan negatif 3,6764, R sama dengan negatif 0,3756. Selanjutnya kita akan mencari nilai kadar dengan cara Y dikurangi A dibagi B. Didapatkan hasil yang pertama yaitu negatif 1,164, yang kedua negatif 0,890, yang ketiga negatif 0,681, dan seterusnya. Selanjutnya masukkan nilai kadar tersebut.
Setelah mencari nilai kadar, kita akan mencari nilai T-min. Caranya yaitu waktu yang pertama yaitu 15 ditambah waktu sebelumnya anggap saja sebagai 0, lalu dibagi 2 sama dengan 7,5. Kemudian 30 dibagi angka sebelumnya yaitu 15 dibagi 2 sama dengan 22,5. Didapatkan hasil yang pertama adalah 7,5, yang kedua 22,5 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita menghitung d du per dt. Caranya yaitu nilai kadar yang pertama negatif 1,164 dibagi dengan waktu pertama 15 dikurangi waktu sebelumnya, ditemukan hasil negatif 0,077. Begitupun dengan selanjutnya. Maka nilai d du per dt sudah ditemukan. Selanjutnya yaitu kita akan mengambil waktu tengah. Dapat dilihat waktu tengah tersebut adalah 45, 75, dan 105. Lalu kita menghitung slope K seperti biasa. Didapatkan hasil negatif 0,008 jam. Setelah itu kita menghitung nilai T setengah. Setelah menghitung didapatkan hasil nilai T setengah yaitu 36,625 jam. Selanjutnya kita akan menghitung nilai CO. Setelah dihitung didapatkan 0,0001. Lalu yang terakhir kita menentukan persamaan farmakokinetiknya. Dapat dilihat nilai CT sama dengan CO kali E pangkat min KT sama dengan 0,0001 dikali E pangkat min 0,008 kali T. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan data ekskresi urin dapat dilakukan menggunakan parameter farmakokinetik, salah satunya dengan red method. Didapatkan hasil farmakokinetiknya yaitu T setengah sama dengan 36,625 jam dan K sama dengan negatif 0,008 jam.